Hai, selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisis perancangan kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai motion study. Ya, seperti biasa, perkuliahan akan dibagi part by part supaya lebih mudah untuk teman-teman pelajari dan juga teman-teman bisa mengulang bagian mana atau part mana yang nanti teman-teman kurang paham. Ya, hopefully mata kuliah ini dan pokok bahasan siang hari ini bisa menambah khasanah ilmu dan pengetahuan buat teman-teman. Oke, let's get on. Yap, jadi siang hari ini kita akan membahas motion study. Jadi untuk outline siang hari ini apa saja yang akan kita bahas? Pertama adalah apa itu motion study, kemudian yang kedua adalah principle of motion economy, dan yang ketiga adalah fundamental of hand motion. Oke. Pertama adalah what is a motion study? Apa itu motion study? Motion study are performed to eliminate waste. Jadi motion study digunakan atau dilakukan tujuannya adalah untuk mengeliminasi waste. Ya, the efforts and movements of the human employee are all valuables. Nah, kenapa hal ini penting gitu ya? Karena segala upaya atau bentuk gerakan dari uh, sudut pandang manusia itu dianggap berharga, ya. Setiap gerakan itu berharga. Mungkin dulu kita sering mendengar sebuah quotes that time is money, gitu ya. Waktu adalah uang. Nah, di mata kuliah analisis perancangan kerja, gerakan itu berharga, ya. Karena setiap kita melakukan gerakan, ada waktu yang dimakan di situ. Setiap kita melakukan gerakan lagi, ada waktu yang habis di situ, ya. Sehingga kita anggap karena waktu itu berharga, berharga uang, that's why karena gerakan ini berhubungan dengan waktu, maka kita anggap gerakan ini juga berharga. Ya. Motion studies were conducted by Frank and Lillian Gilbert about a century ago in a search for the one best way. Ya. Kalimat ini yang juga menjadi buku, gitu ya, The One Best Way. Motion study were conducted, ya. Jadi Frank and Lillian Gilbert ini merupakan dua orang yang berjasa sekali di teknik industri, terutama di teknik dan metode tata cara, ya, tata kerja. Mereka berjasa sekali gitu ya, karena beberapa penemuannya dan buah pikirnya itu menjadi landasan dalam teknik tata cara, tata kerja hingga sekarang, gitu ya. Bahkan ditemukannya sudah lama sekali, a century ago, gitu ya, tapi masih bisa digunakan hingga sekarang. Oke. Berikutnya adalah macro motion study, ya. Studies of overall factory flow or process. Jadi kita melihat dan belajar mengenai flow dari sebuah proses dalam sebuah pabrik, gitu ya. Any process can be studied by dividing it into process activity. Kita bisa mempelajarinya dengan cara membagi-bagi, ya, dengan cara membagi-bagi aktivitas-aktivitas tersebut dalam proses ke proses, ya. Dalam sebuah sekuen proses, ya, biasanya ada tiga hal yang majority, yang mayoritas akan kita temui. Pertama adalah operation, kedua adalah transportation, ketiga adalah inspection. Ya, operations itu berhubungan dengan transformasi atau perubahan properti dari sebuah produk. Ya, transportation adalah pemindahan produk dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sementara inspection adalah proses mengkonfirmasi, gitu ya. Proses mengkonfirmasi bahwa perubahan bentuk atau transformasi bentuk yang terjadi itu sudah confirm terhadap spesifikasi atau standar yang kita miliki, ya. Kemudian selain operation, transportation, dan inspection, juga ada delay dan storage. Delay itu mewakili proses menunggu, gitu ya. Karena kan dalam proses operasi itu kan ada yang sudah duluan masuk operasi, ada yang belum, gitu ya. Proses menunggu ini kita sebut dengan delay.
Tidak cuma saat operasi, tapi juga saat transportasi dan juga inspection. Berikutnya storage, ya. Pada storage ini juga sama, produk jadi ataupun produk awal gitu ya yang masih belum dilakukan proses produksi, proses transport, ini kan kita harus simpan dulu. Nah, proses penyimpanan ini dikategorikan sebagai proses storage. Ya, wait until needed. Disimpan, dia menunggu hingga waktunya dia dibutuhkan. Oke. Macromotion study are not limited, ya, tidak dibatasi to charting the activity flow or product. Tidak hanya dibatasi dalam penggambaran activity flow atau produk. They may be used for tracing objects, persons, information, money, energy, or things through time or space. Tapi dia juga digunakan untuk menggambarkan atau mewakili adanya kebutuhan personel, adanya informasi yang bertransaksi selama di proses produksi gitu ya, money, energi atau berbagai benda gitu ya yang bersangkutan dengan waktu dan juga ruang ya. Agak filosofis ya pengertiannya. Nah, kalau tadi kita membahas macro motion study, sekarang kita membahas namanya micro motion study. Jadi kita berkaitan dengan dua hal ya, ada macro motion study, ada micro motion study. Nah, di micro motion study, apa yang diconsider ya? Considerable wasted motion and idle time can occur within an operation. Jadi antar operasi ini teman-teman, dimungkinkan adanya terjadi waste, motion waste, ataupun waktu menunggu, idle time, ya. Itu bisa terjadi selama antar operasi. This time can be found with macro motion study because it is usually within one process operation. Jadi kondisi waste ini kadang tidak bisa kita temukan dalam sudut pandang makro, gitu ya. Bisa kita temukan hanya dalam sudut pandang mikro. Karena apa? Karena kita membedahnya dari proses ke proses, gitu ya. Kalau tadi makro kan kita melihatnya skupnya luas, gitu ya. Proses semua yang terjadi dalam factory. Kalau ini kita melihatnya proses by proses. The improvement is gained from reducing operation cycle time. Kalau ditanya bagaimana cara mengimprove-nya, gitu ya, kita tahu ternyata di sana ada waste-nya, gitu ya, ada idle time-nya. Gimana cara mengimprove-nya? Nah, cara mengimprove-nya dengan kita mereduksi yang namanya operation cycle time. Kalau cycle time-nya di awal adalah 10 menit, maka kita harus cari waste-nya di mana, idle time-nya di mana, kita kurangi komponen-komponen yang tidak penting, sehingga kita bisa mereduksi cycle time yang semula 10 menit menjadi 8 menit. Itu tujuannya. Ya. Because the operation is often small unit or a complex, infrequent event, micromotion studies are effective on highly repetitive operation or infrequent setup or maintenance procedure. Okay. Karena operationnya ini part by part, kita harus melihatnya secara detail gitu ya. Kemudian mungkin prosesnya kompleks gitu. Micromotion itu efektif ya, are effective on highly repetitive operation. Jadi sangat cocok digunakan untuk melihat atau menganalisa operation-operation yang highly repetitive. Jadi berulang operationnya. Sekarang operationnya ngambil mouse, tarik mouse, ngeklik mouse. Besok itu lagi. Ya. Itu yang disebut dengan operation yang repetitive. Or infrequent setup. Atau setup-nya itu tidak terlalu sering. Gitu ya. Atau maintenance procedure. Atau kegiatan operasinya berupa kegiatan maintenance alat. Ya. The same basic concepts exist for improving process. Nah, jadi tadi kan kita diminta untuk improve-nya gimana, gitu ya. Muaranya kan kita untuk memotong cycle time. Nah, sementara untuk memotong cycle time itu apa yang kita harus lakukan, gitu ya. Divide the work into small groups. Jadi dalam suatu operasi kan ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan.
maka kita bagi-bagi pekerjaannya menjadi grup-grup yang lebih kecil. Kemudian, eliminate all unnecessary work. Kita eliminasi yang kita anggap waste, kita eliminasi yang kita anggap idle, gitu ya. Maka kita harus eliminasi unnecessary work. Kemudian, combine work to make individual tasks easier. Jadi kita selain mengeliminasi, kita juga melakukan namanya kombinasi. Ya. Berikutnya adalah rearrange the sequence. Mungkin ada yang tidak benar dari sequence-nya, gitu ya. Sequence awal mungkin A, B, C, D, E sequence-nya. Tapi mungkin lebih efektif jika kita ganti sequence-nya menjadi A, C, B, D, gitu ya. Bukan A, B, C, D, tapi A, C, B, D. Is it possible? Possible. Berikutnya adalah simplify each task whenever possible. Oke, jadi selain kombinasi, eliminate, kita juga bisa harus mensimplify. Ya. Oke, the importance of motion study. Importance-nya apa? Ya. Motion study can save larger percentage of manufacturing cost than anything else we can do in a manufacturing plant. Jadi muaranya kita melakukan motion study ini untuk menghemat, ya, untuk menghemat yang namanya manufacturing cost. Okay. By changing to a more automatic machine, we can eliminate or automate many steps in a process. Salah satunya kita gunakan automatic machine, ya. Yang kita harapkan ini bisa mengeliminasi pekerjaan atau step-step yang sebelumnya masih dalam bentuk manual. A more common everyday manufacturing situation involves people looking at individual operation and asking themselves, how can I make this job easier? Ya, ini pertanyaan yang common ya, pertanyaan yang common yang sering ditanyakan banyak orang, gimana caranya saya mempermudah pekerjaan saya? Ya, nah sehingga jawabannya adalah maybe the answer is to move the parts or tools closer together. Mungkin jawaban yang paling mudah adalah kalau sebelumnya kita harus ngambil part itu di tempat yang agak jauh, di beda meja, gitu ya, atau di beda kursi, mungkin sebaiknya part-part yang akan kita gunakan, benda-benda yang akan kita gunakan, kita taruh berdekatan dengan kita. Gitu ya. Maybe common sense can make a good answers. Kemudian, a more common everyday manufacturing situation involves people looking at individual operation and asking themselves, okay, yang tadi ya, thus it can save time about 0.001 minutes per inch, or 2, suspend a tool over the point of use, which will eliminate reaching for it and moving it so forth. Artinya mungkin dalam satu benda gitu ya, dalam satu obeng gitu, mungkin obeng ujung yang atas sama ujung yang bawah itu memiliki ujung obeng yang berbeda, ya. Gunanya apa? Gunanya supaya kita tidak sering mengganti benda, ya, tidak sering mengganti tools. Jadi dengan satu tools kita bisa melakukan beberapa operasi. These savings are not as impressive as combining operation or eliminating operation, but they can be done on every day. Ya. Jadi tingkat spektakularannya itu tidak terlalu spektakuler sebenarnya gitu ya. Tapi itu bisa mulai kita biasakan dalam kita melakukan sebuah rutinitas pekerjaan. Ya. Oke, jadi motion study itu mengarah ke the workstation design yang ada dua quotes di sini ya. The cheapest way to get into production is the best rule for starting point. Jadi cara yang paling murah untuk memulai produksi itu adalah rules yang paling baik untuk menentukan titik mulainya. Yang kedua, the cheapest ways means just that the simplest machine, equipment, and workstation. Jadi tidak selalu sophisticated mesin, mesin yang canggih itu selalu bisa mendatangkan cheapest ways. Gitu ya. Harganya aja udah mahal gitu ya. Dari mana kita bisa mendapatkan cheapest way gitu ya. Jadi dalam mencari cheapest way ini kita juga harus mempertimbangkan banyak hal. Bahkan mungkin simplest machine pun bisa membantu kita untuk mendapatkan atau mencapai starting point gitu ya. Nah, ini contohnya.
The following information must be included in the design. Okay. Work tables, ya. Work tables, materials seperti bolt, clamp, nuts, gitu ya. Nah, ini perlu kita tata dalam sebuah workbench kita, gitu ya, dalam work table kita. Di mana kita naruh nuts, di mana kita naruh bolt, gitu ya. Nah, itu perlu kita atur, teman-teman. Di mana kita duduk, gitu ya. Di mana tempat menaruh materials, gitu ya, raw materials. Nah, itu perlu kita atur. Inilah yang kita kerjakan dalam sebuah work design dan sebuah micro motion study untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan dan mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan. Oke, berikutnya adalah principles of motion economy. Ya, untuk part yang ini akan saya bahas di part yang kedua. Oke ya, seperti sebelumnya, jadi saya sudahi di sini dulu untuk part yang pertama. Nanti kita lanjut yang part kedua untuk mengetahui principles of good economy motion. Gitu ya. Oke, saya cut dulu di sini. Kita ketemu di part yang kedua. Bye.